Di antara kalian pasti pernah ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Bagaimana rasanya? Sedih kan pasti? Lalu, apakah kalian akan terus bersedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitrianisa di channel Sarapan Pagi, channel yang membahas mengenai bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas materi mengenai cara mudah agar kamu bisa move on. Sekarang saya tanya, di sini adakah yang pernah patah hati dan belum bisa melupakan seseorang? Pasti kalian pernah kan kehilangan orang yang kalian sayangin? Pacar misalnya, kekasih, atau ditinggal oleh ayah, ibu, nenek, sahabat, dan yang lainnya. Sulit memang melupakan seseorang itu bukan karena orang itu terlalu istimewa, tapi karena banyak kenangan yang sudah dilalui bersama, sehingga hal ini membuat kamu lagi-lagi ingat dia. Melakukan sesuatu, ingat dia. Mendengarkan lagu, ingat dia. Datang ke pantai, ingat dia. Datang ke taman, juga ingat dia lagi. Lalu kalian bersedih dan teringat saat dia bersama, saat dia masih ada. Kenangan-kenangan indah yang kalian inginkan, yang kalian lalui. Ada sebuah kondisi di mana hal itu merangsang ingatanmu tentang dia. Misalnya nih ya, kamu dulu sering jalan-jalan, sering ke taman, ke pantai, ke bukit, atau ke tempat rekreasi. Meskipun sekarang kamu nggak berhubungan lagi karena dia sudah tiada, sudah pergi, namun ketika suatu hari kamu mengunjungi taman tersebut, mengunjungi wahana wisata tersebut, itu merupakan kenangan yang muncul, membuat kalian memunculkan lagi ingatan-ingatan tentang dia. Begitu pula dengan lagu-lagu kenangan yang kalian pernah dengarkan bersama. Ketika kalian mendengarkan lagu itu lagi atau seseorang yang tidak sengaja memutarkan lagu itu, kalian kembali ingat, kembali merasakan kehadirannya, mengingat lagi kenangan-kenangan yang dulu pernah kalian lalui bersama. Lalu, bagaimana caranya agar ingatan tentang dia bisa hilang? Apa yang sudah menjadi memori akan tetap ada dalam pikiran kita. Untuk dilupakan memang tidak bisa, tapi untuk menghilangkan ingatan tentang dia secara total tidak mungkin bisa.
Lalu bagaimana caranya agar ingatan tentang dia bisa hilang? Apa yang sudah menjadi memori akan tetap ada dalam pikiran kita. Untuk dilupakan memang bisa, tapi untuk dihilangkan ingatan tersebut secara total itu tidak akan mungkin bisa, karena semua itu sudah terekam dalam ingatan kita, terekam dalam alam bawah sadar kita. Ada potensi suatu hari muncul kembali ingatan tentang dia, apalagi jika ada sesuatu hal yang mengingatkan ingatanmu tentang dia. Yang bisa kamu lakukan adalah memaklumi ingatan tersebut dan menerima keadaan dan kenyataan yang saat ini kamu alami. Kalian harus menerima, memang dia sudah pergi. Kalian tidak bersama dia lagi. Mungkin sehari, 2 hari, kalian akan mungkin sedih, akan terus teringat. Tapi lama-kelamaan ketika kalian sedih itu, kalian coba berpikir, ya, saya boleh menangis, tapi sebentar saja. Setelah itu, ya memang ini kenyataan yang Tuhan gariskan buat kita. Takdir yang Tuhan gariskan buat kita memang ini. Mungkin ada hikmah di baliknya. Mungkin saya akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dia memang seharusnya tidak bersama saya karena saya terlalu baik untuk dia. Kalian harus berpikir positif, harus menerima keadaan yang kalian alami. Nah, yang membuat kamu tidak nyaman itu bukanlah ingatan tentang dia, tetapi emosi yang menyertai ketika muncul ingatan tersebut. Terimalah perasaan yang kamu rasakan saat ini. Jangan terus-terusan berlarut dalam kesedihan, dalam tangis, dalam kekecewaan, dalam amarah. Jangan terus-terusan bergelut dan larut dalam perasaan tersebut. Takdir memang Allah yang gariskan, takdir memang Tuhan yang gariskan, tapi emosi itu kita yang mengontrol. Diri kalian sendiri yang mengontrol emosi kalian. Emosi yang kalian ungkapkan, emosi yang ada di diri kalian, itu kalian yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Ketika kalian ingin bahagia, itu juga kalian yang mengontrol. Ketika kalian sedih, itu juga kalian yang mengontrol. Nah, terimalah keadaan yang kamu alami saat ini. Jadi kalian harus terima keadaan itu. Jangan larut, sedih, nggak mau makan, tiap hari di kamar, dan lain sebagainya. Itu akan menghambat. Jadi kalian harus terima, ya memang ini keadaannya, tapi saya harus bangkit. Saya harus bisa mengejar keinginan saya harus bisa mengejar cita-cita saya. Saya harus bisa lebih baik dari kemarin, saya harus bisa lebih baik dari hari ini. Jika saat ini kamu merasa kecewa, gelisah, dan apapun itu, maka terimalah. Terimalah, tapi setelah itu kalian harus bangkit. Harus bangkit menjadi lebih baik lagi, harus bangkit menjadi seorang diri yang lebih baik lagi, yang lebih bisa berprestasi, lebih bermakna bagi orang lain, sehingga orang yang meninggalkan kalian itu kecewa. Wah, dia saat ini sudah lebih baik ya dari yang dulu, saya nyesel nih. Tapi kalian tidak perlu harus kembali kepada mereka. Kalian bisa menemukan kebahagiaan yang kalian buat sendiri tanpa adanya mereka. Dengan menerima semua itu, maka kamu akan segera merasa lebih baik. Kalaupun nanti ada sesuatu yang memunculkan ingatan tentang dia,
maka kamu akan merasa biasa saja, sebagaimana mengingat suatu hal yang tiada arti. Itu kan hanya kenangan. Ya sudahlah. Ketika ada orang lain bertanya, ketika mereka tidak tahu bahwa kalian sudah tidak bersamanya lagi, itu ada hal biasa. Kalian tidak perlu sedih lagi. Ya memang kita sudah tidak bersama. Jawaban yang ringan. Tapi memang sulit, harus ada proses sebelumnya sehingga kalian bisa berada pada titik menganggap semua itu adalah hal yang tiada arti. Untuk sementara, hindari segala sesuatu yang dapat memanggil ingatan tentang dia. Misal, ada lagu tertentu, kenangan yang kalian pernah dengarkan bersama, itu kalian jangan dengarkan lagu itu. Dengarkan lagu yang senang, yang happy, yang lagu-lagu bahagia yang bisa menguatkan spirit, menguatkan semangat kalian untuk lebih baik lagi ke depannya dan setiap harinya tentunya. Jika kalian punya kenangan di taman atau di pantai, kalian pergi ke tempat yang lain yang kalian belum pernah ke sana dengan pasangan atau dengan orang terkasih tersebut yang telah meninggalkan kita. Jadi hindari dulu. Misal lagu kenangan, ya kita jangan dengarkan. Misal kita datang ke suatu tempat lalu kita teringat, ya jangan ke sana dulu sampai keadaan kita lebih baik. Dan cara ini itu sangat membantu untuk kalian yang ingin move on. Alihkan fokus kamu pada hal yang lebih produktif. Misal kamu nih bisa senang dengan basket, kalian bisa ikut ekskul basket, kalian bisa ikut komunitas skateboard. Jika kalian suka skateboard, komunitas sepeda, berkumpullah dengan orang-orang yang memberikan aura positif. Dengan berolahraga itu tadi, atau misal yang senang berorganisasi bisa ikut Karang Taruna di desanya, atau ikut OSIS, ikut PMI, ikut remaja masjid misalnya, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu sangat banyak. Kalian lebih produktif lagi, melakukan hal yang lebih produktif, hal yang lebih positif bersama teman-teman yang baru, bersama dengan teman-teman yang membuat kalian happy, bisa melupakan kegalauan, melupakan dilema, kekecewaan, kesedihan dengan berbuat dan berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang happy, yang bawa aura happy. Nah, itu tadi beberapa cara untuk kalian bisa move on dari orang-orang terkasih kalian yang sudah meninggalkan kalian. Nah, itu tadi sekilas bagaimana cara-cara kalian yang dapat kalian gunakan untuk move on dari kenangan-kenangan dari orang-orang yang terkasih. Nah, jika kalian ingin lebih banyak mengetahui info-info dan ilmu-ilmu bimbingan konseling yang kami bagikan, kalian bisa klik subscribe Nah, itu tadi cara-cara atau tips-tips kalian biar bisa cepat move on dari orang-orang yang terkasih. Jangan pantang menyerah. Kalian harus tunjukkan bahwa kalian itu hebat, bahwa kalian itu bisa berguna, bermakna, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah stay sampai di sini. Nah, bagi kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Dan jika kalian ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi, kalian bisa klik Instagram, follow Instagram kita di Sarapan Pagi YouTube dan bergabung dengan Guru BK se-Indonesia di Guru BK Milenial di grup Facebook ya. Kalian jangan lupa, di sana banyak sekali informasi, ada informasi tentang webinar, seminar dan lain sebagainya, dan juga informasi